Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Henry. Saya Aisyah Nurani akan menjelaskan tentang OTS model deployment. Kita mulai dari EDA. Di sini import semua library-nya. Terus ini kita mau gabungin jadi satu karena kan awalnya kepisah antara feature sama target. Ini kita cek dulu dia shape-nya berapa, row sama call-nya untuk mastiin nanti beneran udah kegabung atau belum. Jadi kita pastiin juga kalau misalnya isi datanya tuh sama, maksudnya ada penghubungnya student ID sama student ID. Terus ini kita merge by student ID. Terus kita pastiin lagi kalau misalnya ini udah sama sama kayak tadi. Terus kita move ke drop unrelevant column. Jadi sini kan student ID kan unik. Jadi dia tuh nggak berpengaruh sama sekali dan malah bikin noise. Jadi kita drop. Ini habis kita drop, udah nggak ada list student ID. Terus kedua kita check missing values. Di sini cuma ada satu yang extracurricular involvement. Dan ini kan dia banyak banget. Kita cek distribusinya juga banyak, nggak yang dikit. Jadi kita mutusin buat mapping dia ke -1. Jadi nanti di sini dia masuknya ke numerical column, udah bukan categorical column nanti ke depannya ke pas kita pre-processing. Terus yang ketiga ini cek duplicates, dia nggak ada. Terus keempat kita cek konsistensi data. Ini yang kalau misalnya mail lowercase semua atau ada yang uppercase-nya yang M terus sisanya lowercase, maksudnya kayak gitu. Itu kan maksudnya tuh satu hal yang sama. Tapi nanti model bacanya bisa beda kalau misalnya ada inconsistent data kayak gitu. Tapi di sini udah bener semua. Terus kita check outliers juga dia udah bener semua. Udah sesuai. Nggak ada data yang nggak masuk akal maksudnya. Terus yang keenam ini ada class imbalance. Kita cek ini ternyata dia imbalance plus sama not plusnya. Yang ini kita handle pakai class weight sama smote. Terus ketujuh ini dia kita pakai correlation check. Yang pertama itu correlation check kan yang untuk classification target. Terus yang fiturnya numerik kita tesnya pakai ANOVA test sama kalau yang fiturnya kategorikal kita pakai chi-square. Jadi ini kita encode dulu. Berhubung yang tadi ekstrakurikuler kan udah di mapping. Jadi itu masuknya ke yang numerical columns. Di sini ada original. Original tuh maksudnya yang ada tingkatannya. Nih, ini kan dia ada tingkatan kan. Jadi dia masuknya ke original. Karena dia tuh punya makna. Bedanya apa tuh? Beda kodenya tuh dia ada maknanya. Kalau yang lain tuh masuknya ke nominal, yang kategorikal doang. Terus ini kita encode, yang original kita pakai original encoder. Terus yang ini yang nominal kita encode juga. Terus kita map. Terus ini kita masukin ke yang cek chi-square-nya. Ini hasilnya. Ini sebenarnya nggak, kalau dilihat dari hasilnya sebenarnya kan yang benar-benar di bawah 0,05 cuma ini ya. Yang lain tuh juga di atasnya. Cuma di atasnya tuh kayak masih dikit-dikit gitu. Jadi kita mutusin dan berhubung fiturnya juga banyak yang masih di atas 0,05. Jadi kita mutusin buat tetap keep fiturnya selagi nggak yang gede-gede banget gitu. Jadi kita di sini nggak ada yang di drop. Terus ini ada ANOVA test untuk yang numerical columns. Ini juga hasilnya kayak gini. Ini beberapa yang kayak ini dia nggak gitu pengaruh ya. Cuma tetap aja kita kita keep karena kalau dipikir by logic itu kan tetap masuk masuk ke faktornya dia dapat kerjaan atau enggak walaupun cuma sedikit. Selagi maksudnya tuh selagi correlationnya nggak yang di atas-atas banget, nggak yang terlalu tinggi gitu hasilnya. Kita ubah dia, maksudnya kita bandingin, kita bagi datanya training sama testing itu dia 80-20, 80 untuk training, 20 untuk testing. Di sini juga pakai Stratify Y itu biar proporsi kelas data training sama testingnya tuh seimbang, jadi dia nggak imbalance. Soalnya kan tadi yang pas kita udah cek dia distribusi data atasnya tuh imbalance, jadi kita pakai ini. Terus yang ketiga ini kita encode.
Walaupun tadi encoding udah dilakuin pas EDA, yang pas untuk correlation check, kita tetap modeling encoding pakai pipeline. Biar proses processingnya tuh cuma belajar dari data training yang kemudian tuh diterapin ke data testing. Jadi ngehindarin data leakage. Terus yang keempat, ini kita modeling yang classification target. Ini pertama kita pakai random forest. Ini kita hyperparameter tuning juga pakai grid search CV untuk cari kombinasi parameter yang best, yang terbaik. Terus yang kedua kita parameternya ada n estimators itu untuk ngatur jumlah tree. Terus max depth itu untuk limit kedalaman tree-nya. Jadi ngebatasin kompleksitas model biar gak overfitting. Terus yang ketiga ini ada cross validation tuh-nya. Cross validation sama dengan tiga itu dimaksudkan untuk jaga keseimbangan antara evaluation perform sama waktu nanti komputasi. Terus ini kita juga pakai F1 score, SS scoring karena dia ini kasusnya bukan life crisis. Jadi FP sama FN-nya tuh balance antara false negatif sama false positif. Jadi kita pakai F1 score. Kenapa kita nggak pakai accuracy sebagai matriks utama? Karena dia ada kan datanya imbalance. Jadi nanti bisa nyebabin berat katanya tuh menipu. Model itu nanti bisa menipu gitu karena kan imbalance. Kalau misalnya datanya dominasi di A, terus nanti dia bener nebak A semua, tapi yang lain salah, nanti kan akurasinya bagus gitu. Terus ini kita juga ada njob sama dengan Win1, itu untuk memungkinkan model menggunakan seluruh CPU core. Jadi biar proses tuningnya tuh dengan cepat. Terus yang kedua, nah ini hasilnya. Kita juga pakai class weight balance sama smote yang tadi udah bilang buat imbalance-nya. Ini hasilnya. Sebenarnya ini udah cukup bagus, cuma train akurasinya tuh satu, jadi itu kayaknya overfitting. Ya kita lanjut ke logistic regression. Ini kita pakai parameternya tuh C digunakan untuk mengatur regularisasi. Kalau misalnya nilai C-nya kecil berarti lebih kuat untuk kurangin overfitting. Sedangkan kalau misalnya nilainya besar itu bisa membuat modelnya lebih fleksibel. Terus kita gunain penalty-nya L2 itu juga karena lebih stabil dan lebih umum aja. Ini kita pakai class weight balance juga sama smooth. Ini hasilnya. Overall ini udah bagus, cuma kita tetap bandingin ke yang XGBoost. Ini F1 score-nya juga udah 0,89 sebenarnya. Ini kita bandingin ke XGBoost. Nah, ini kita bandingin dulu karena kan sebenarnya Random Forest sama XGBoost agak mirip-mirip. Random Forest itu ngebangun banyak decision tree secara independen dan gabungin hasilnya. Jadi model ini tuh bisa lebih cepat stabil. Cuma dia tuh nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Cuma kalau misalnya XGBoost itu dia bangun tree secara keseluruhan. Terus setiap tree-nya tuh belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi XGBoost tuh lebih kayak upscale versionnya dari RF. Jadi dia lebih powerful. Ini kita pakai log loss sebagai parameter. Jadi itu measure how well the predicted probabilities match the actual labels. Jadi bikin model itu lebih accurate sama reliable. Jadi kalau misalnya dia makin kecil, itu performanya makin bagus untuk prediksi probability. Jadi nggak cuma benar atau salah klasifikasinya. Kalau dibandingin antara semuanya, Random Forest tuh punya F1 score yang paling tinggi. Kita lihat lagi ke Random Forest. Ini, dia F1 score-nya itu 0,9377. Kalau yang logistik dia 0,83, malah lebih jelek. Kalau yang ini dia 0,9321. Sebenarnya kan yang paling tinggi kan si Random Forest, cuma kita pakai XGBoost karena dia tuh nunjukin generalisasi yang lebih baik. Gap training sama tesnya tuh kecil. Kalau yang tadi Random Forest, nih dia kan kayak lumayan gede ya, bahkan dia overfitting. Jadi kita tetap pakai Jadi kita pakai yang XGBoost karena dia tuh lebih stabil dan lebih generalisasi dengan baik. XGBoost juga punya keseimbangan antara precision sama recall, jadi dia tuh nggak ngejomplang gitu bedanya. Terus ini kita move ke model regression. Ini kita ke yang regression
modeling, ini kita pertama pakai random forest regressor. Di sini kita pakai random forest untuk prediksi nilainya. Terus kita bangun terus isi pipeline-nya itu dari pre-processing modelnya random forest biar seluruh proses itu udah konsisten sama terstruktur. Terus kita selanjutnya juga hyperparameter kuning ini sama kita pakai grid search CV untuk cari kombinasi parameter yang paling baik. Nah, ini hasilnya. Ini overall udah bagus. Eh, ini overall udah bagus. Terus kita move juga ke XGBoost Regressor. Ini kita ada beberapa parameter yang kita pakai. Di sini ada n estimators itu untuk jumlah tree, max depth itu jumlah kedalaman, kompleksitas. Sama ring rate-nya itu kita pakai 0,05 sama 0,1. Habis itu modelnya itu dilatih pakai data training kita tadi, sama hasilnya dipilih yang mana yang parameter paling bagus lewat Grid Search CV. Ya, MA itu maksudnya untuk rata-rata error absolute, MSA itu untuk error kuadratnya, mean squared error, sama RMSA itu untuk interpretasi error dalam real skalanya. Terus R2 ini R, R square untuk melihat seberapa baik model dalam menjelaskan variasi data. Ini overall udah bagus. Ini overall udah bagus, cuma kita lanjut ke yang XGBoost Regressor. XGBoost ini jadi algoritma yang bisa ngeboosting dan bisa nangkep pola yang kompleks di data gitu. Jadi kita model juga pakai pipeline, sama kayak tadi, pre-processing sama modeling. Habis itu hyperparameter kuning pakai grid source CV juga. Terus ini juga sama parameternya kayak tadi, n estimators, max depth, learning rate gitu-gitu. Karena kan emang kalau XGBoost kan kayak upscale-nya dari random forest. Oh, sama yang tadi kita subsample itu untuk ngurangin overfitting. Ini sama hasilnya. Maksudnya evaluationnya, hasilnya kurang lebih mirip. Cuman ini sedikit lebih bagus dibanding yang tadi. Lanjut kita ke Rich. Rich ini maksudnya Rich ini lebih ke model linear, lebih ke sama kayak hubungannya Random Forest sama XGBoost. Jadi Rich ini lebih kurang lebihnya mirip linear regression tapi lebih bagusnya lagi. Dia pakai regularisasi L2 ini. Terus dari hasil evaluasinya, dia tuh sebenarnya regularisasi itu buat ngurangin overfitting sama ngasih penalti yang lebih besar. Oh, maksudnya ngasih penalti ke koefisien yang terlalu besar. Terus ini kita hasilnya. Kalau dari hasil evaluasi, tiga model itu, XGBoost, Random Forest, sama Ridge Regression. Random Forest itu ngasih yang paling rendah ini. Errornya juga paling besar. Dan dia ada indikasi overfitting. Terus Ridge Regression tuh stabil. Cuma kurang optimal buat kompleks data. Jadi kita pakai XGBoost. Dia kan performanya yang paling baik. Dan juga error sama error square-nya paling tinggi. Errornya paling rendah dan error square-nya paling tinggi. Jadi kita pilih XGBoost. Untuk kedua, klasifikasi sama regression. Regression. Kita lanjut ke pipeline yang untuk Streamlit sama nanti Fast API. Ini kita pertama ke data ingestion. Jadi ini tuh dia nge-load data dari datanya. Dari sini. Ya pertama kita import dulu sama setup path. Jadi kita tuh bikin base directory-nya tuh parent di lokasi lokasi apa sih? Yang Fast API ini. Pokoknya ini directory-nya semuanya. Terus kita load data
untuk baca dua dataset, fitur yang file feature sama file target. Terus habis itu kita filenya tuh kita gabungin pakai PD Concat, pakai Pandas Concat. Habis itu kita save, save ke ini ingested. Ini nanti ada di sini ingested. Tuh. Terus kita udah selesai. Terus ini kita load data juga di sini. Jadi nanti dia pas udah jalanin fungsi load data itu bakal baca terus bakal digabungin habis itu simpen ke yang save data tadi. Yang ini ingested. Tahap ingestion ini penting buat mastiin data udah ke struktur dengan baik sebelum masuk ke pre-processing atau siap digunakan untuk step selanjutnya. Lalu kita lanjut ke yang pre-processing. Ini kita import juga semua library yang kita butuh. Sama kita import path. Jadi sini itu kita ibarat kata convert yang tadi udah kita dapat dari ADA IPYNB ke sini. Biar bisa nanti kita proses pipeline-nya. Yang pertama kita load data dulu tadi dari directory yang ini. Terus kita baca datanya. Terus kita tadi pertama kan kita jadinya drop kolom yang student ID. Jadi kita drop, habis itu kita handle missing value-nya, kita mapping yang tadi udah dijelasin. Terus habis itu karena yang lain dicek kayak misalnya check outliers, inkonsistensi data itu sebenarnya udah benar semua. Jadi kan kita nggak ngapa-ngapain lagi di situ. Kita lanjut ke uh, kita lanjut mau ke split X sama Y-nya. Jadi kita grouping dulu di sini num calls, ordinal calls, sama nominal calls-nya. Terus kita bagi. Jadi yang ini tuh sebagai untuk target yang klasifikasi dan Y-rec-nya ini sebagai target yang regression. Habis itu ini kita bikin pipeline-nya untuk numerical, jadi kita scaling. Terus ordinal kita encode. Habis itu yang nominal juga kita encode, cuma ini beda. Kalau yang ordinal juga kita pakai ordinal encoder. Kalau yang nominal kita pakai one hot encoder. Habis itu kita combine di sini, terus kita split data yang untuk testing sama training. Kita pakai rasio yang tadi 80-20. Terus kita udah pakai Stratify yang untuk classification. Biar data untuk, karena tadi kan data kita kan imbalance. Terus ini kita yang, ini akan ini yang outputnya. Jadi dia nanti bakal balikin data training, data testing, sama preprocessor yang nanti bakal kita pakai untuk yang pipeline selanjutnya. Habis itu kita lanjut ke yang train. Tadi dari processing kita ke yang train sekarang. Ini tuh buat training datanya pakai model yang tadi kita udah dapet. Base-nya kan XGBoost dua-duanya. Nah, kita modeling di sini biar nanti masuk ke pipeline. Di sini kita pertama setup MLflow dulu biar nanti bisa ke track. Terus yang selanjutnya kita classification model dulu yang kita mode XGBoost modeling dulu untuk yang classification. Jadi kita mulai dari pre-processing, terus kita pakai Smote juga, terus habis itu kita baru XGBoost classifier sebagai model yang utama, sama pakai parameter-parameter yang tadi udah kita pakai di sebelumnya EDA yang udah dijelasin, di sebelumnya EDA yang tadi udah dijelasin. Smote ini maksudnya yang untuk gabungin oversampling sama undersampling biar bisa ngebalance data yang awalnya imbalance. Tadi belum dijelasin. Ini kita pakai Grid Search CV juga biar tahu kombinasi parameter yang paling bagusnya yang jumlah tree, kedalaman tree, learning rate gitu-gitu. Ini kita uh, kita log juga ML flow-nya biar bisa ke track. Kita evaluasi juga tetap pakai F1 score nanti. Ini scoringnya F1 karena dia yang tadi dibilang kan balance antara FP sama FN-nya. Jadi kita pakainya F1. ML flow logging ini jadi nanti semua hasil metrik sama parameter bakal kita simpen ke MLflow. Jadi nanti
mempermudah untuk tracking sama reproducibility. Terus kita save modelnya ke ini classification model PKL. Nanti kita bakal, kalau misalnya ini udah jalanin, dia bakal bikin model artifacts. Ini udah ada di sini. Nih, dia bakal muncul di sini nanti. Terus selanjutnya yang regression. Regression kan kita ada tadi pakai XGBoost juga, cuma XGBoost regressor. Nah, ini kita cuma ngelatih dia pakai yang apa namanya? Pakai yang placement statusnya tuh place. Soalnya kalau misalnya kita masukin dua-duanya kan not place kan otomatis salary-nya nol. Kalau salary-nya nol, kalau kita pakai masukin kalau not place itu sama dengan nol, nanti takutnya bias Kak. Soalnya kalau misalnya nanti kita masukin itu dengan nol, jadi nanti modal itu malah belajar dari data yang nggak relevan. Jadi kita cuma masukin yang kalau misalnya place-nya nol, baru kita targeting salary-nya gitu. Sini ada pipeline-nya, dari preprocessor sampai yang XGBoost regressor. Sini kita training. Evaluasinya juga pakai beberapa metrik. Ini ada MSR, MSR2. Ini yang tadi dibilang, yang R2 tuh seberapa baik model ngejelasin data. Terus kita logging juga ke ML flow-nya. Habis itu kita save juga ke artifacts yang kayak tadi, tapi ini pakai regression. Jadi nanti sini ada dua. Kita lanjut ke evaluation. Jadi di sini kita model itu dievaluasi pakai data testing yang belum pernah kita lihat sebelumnya, biar tahu performa modelingnya tuh kayak gimana. Nah, ini kita ada yang classification. Matriksnya kayak tadi, accuracy, precision, recall, sama F1 score. Sini ada output hasilnya nanti pas sudah kita jalanin pipeline-nya. Terus ini juga ada yang regression. Yang regression tadi kan kita ambil yang kalau misalnya kalau misalnya placement statusnya itu dia placed, baru nanti, maksudnya kita cuma ambil data yang placed doang. Jadi nanti biar dia nggak, seperti yang udah jelasin sebelumnya, biar dia nggak lanjut ke yang regression evaluation. Jadi saya kira cuma ambil yang datanya placed doang, yang tadi udah dijelasin. Terus kita juga ini ada matrix-matrixnya, dia ada MAM, misalnya RMS, sama R2, sama ini nanti hasilnya kalau udah jalanin. Lanjut kita ke pipeline, ini dia final step-nya untuk ngejalanin pipeline, habis itu baru kita lanjut ke Streamlit sama Fast API. Itu dia ada 4 alur, jadi data ingest dulu yang pertama tadi, terus pre-processing, habis itu training, sama evaluation, baru ke sini. Yang pertama ini kita ingest datanya dulu, yang tadi udah kita load data, biar ke load datanya maksudnya. Terus ini yang kedua preprocessing, yang tadi biar dia yang ide dulu, jadi kita ngebersihin datanya dulu dari noise noise. Terus yang ketiga kita training datanya pakai model yang tadi XGBoost regressor sama XGBoost. Terus yang keempat baru kita evaluate. Jadi tadi evaluate pakai matrix yang udah kita siapin, yang F1 score, terus yang MSE, MAE, MRE, RMSE gitu-gitu. Terus itu nanti ini hasilnya kayak gini, sama hasil yang tadi evaluate. Ini kalau misalnya udah di run, dia bakal kayak gini. Ini hasilnya. Jadi ya nanti ini hasil yang classification, ini hasil yang regression. Final results-nya, F1 score itu 0,93, which means itu bagus banget. Kita nggak pakai akurasi, walaupun dia
Kita nggak pakai akurasi karena dia imbalance, jadi kita pakai advance score. Terus ini juga ada RMSE-nya 1,46 sama 0,75. Ini udah cukup bagus. Jadi dia maksudnya bisa prediksi 75, sekitar 75% data ini. Oke. Habis itu kita lanjut ke yang upstream lead. Ini kita lanjut ke yang no, kita lanjut ke yang upstream lead. Jadi di sini model yang udah dilatih tadi kita implementasikan ke aplikasi Streamlit. Pakai Streamlit, jadi kita bisa gunain secara interaktif. Yang pertama kita di sini ada load modelnya dulu. Kita load model, model klasifikasi sama regresi yang udah dilatih tadi, kita muat pakai joblib yang tadi ini dari sini. Diambil dari folder artifacts. Terus ini lanjut ke setup interface. Kita pakai sidebar, title, right, gitu-gitu untuk ini sebagai app information, jadi nanti bakal ada muncul di sebelah kiri palingan di sini. Terus nanti aplikasinya di sini. Tuh. Ini ada title-nya, dia nanti yang muncul sebagai judulnya itu aplikasi untuk apa. Ada keterangannya juga, ini AI-based prediction. Terus di sini untuk input formnya, jadi nanti kita pakai model form based. Di sini nanti bakal diminta input sesuai fitur yang tadi kita udah olah semuanya di sini. Habis itu data yang udah di-input user kita ubah jadi data frame. Kemudian kita susun sesuai urutan fitur yang udah diharapin sama model yang tadi udah kita latih. Terus kalau misalnya ada nilai yang kosong, akan diisi dengan nilai default biar nggak nyebabin error pas prediksi. Ini yang prediction classification. Jika hasil ah, kita gunain untuk prediksi dia place atau enggak. Terus ini yang prediction regression. Kalau misalnya hasilnya place, baru kita prediksi estimasinya. Kalau enggak, ya udah kita tulisnya not place aja. Terus ini kita kalau misalnya udah sukses, kita tambahin balloons gitu. Jadi dia nanti nambahin interaktif, bukan interaktif, nambahin kesan UI dan kesan nyamannya ke user nanti. Kayak kita tuh tadi tambahin loading indicator sama animasi balon yang tadi dibilang untuk ningkatin kenyamanan pengguna. Ini hasilnya kalau udah tadi kemarin kita deploy. Oh enggak, kita deploy public. Ini hasilnya, bener kan? Ini hasilnya tadi. Oh enggak, kita kemarin nyoba yang deploy lewat kemarin kita nyoba yang deploy lewat lokal. Ini hasilnya kalau lewat lokal. Nih, dia pakai hijau gitu. Jadi emang kita setting hijau kayak tadi. Ini hasilnya kalau lewat lokal. Bisa predik nih muncul pop-up balloon. Terus ini kalau misalnya lewat yang share, lewat yang public, ini kita predik juga. Muncul.
Kita lanjut ke soal selanjutnya, kan itu pakai Fast API, ini kita bikin juga. Jadi nanti Fast API ini sebagai backend, sama yang App Streamlit dia sebagai front end. Ini pertama kita setup dulu Fast API-nya. Untuk bikin REST API yang memungkinkan model untuk bisa diakses sama aplikasi lain atau web. Kayak web atau mobile. Terus ini kita load dulu datanya, yang model tadi. Kayak Joclip, yang dari Artifacts. Habis itu kita input skema yang Pydantic. Jadi kita pakai Pydantic untuk definisiin struktur input data pakai kelas student input. Hal ini buat mastiin kalau misalnya data nanti yang masuk tuh punya format sama tipe yang sama. Jadi pakai validation ini API bakal lebih robust sama ngurangin potential error. Nah ini kita pakai endpoint root itu buat health check kalau misalnya mastiin kalau misalnya si API ini jalan dengan baik. Terus yang kedua kita ada endpoint predict. Nah ini di sini mainnya utamanya. Jadi dia nerima input data dari user dengan format JSON. Terus ini kita data preparation, kita kita ubah datanya yang udah diinput tadi ke data frame, terus kita tambahin fitur-fitur kayak nilai academic default, skill tambahan, terus fitur-fitur lain. Terus kita predict klasifikasi itu untuk nentuin dia dapat kerja atau enggak. Terus yang prediction ini, yang relegation, kalau misalnya dia dapat kerja kita tentuin salary-nya berapa. Kenapa kita pakai Fast API? Itu karena Fast API itu lebih cepat, ringan, sama dukung pembuatan API yang lebih scalable. Jadi dia tuh lebih mudah diintegrasiin dengan sistem lain. Ini contohnya kalau kita kemarin, kita tadi, ini kita running di terminal, terus kita tadi udah buka di sini, Speaker UI. Nih, tadi udah coba juga, kita execute. Ini hasilnya. Sekian, terima kasih.